Diri, Buyi pun hanya bisa berhasil menangkap satu pencuri, sedangkan dua sisanya berhasil kabur. Dan bukannya diapresiasi atas aksi heroiknya, Buyi malah dituduh sebagai bagian dari komplotan tersebut dan... Berlokasi di sel tahanan, Buyi pun diinterogasi dan disiksa langsung oleh atasannya sendiri, yaitu Bapak Kepala Polisi, di mana Buyi dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan bersalah dan harus pasrah menerima hukuman mati. Dan ya, berkat kemunculan inspektur provinsi bernama Lijen, ini babangusnya, nyawa Buyi pun akhirnya terselamatkan, di mana Lijen menjelaskan bahwa kasus ini akan diambil alih langsung oleh hakim kekaisaran, yaitu Huang Ti Xing Dao. Dan inilah Huangxi, hakim kekaisaran yang ternyata adalah guru dari Buyi itu sendiri, di mana istana dulu pernah mendirikan perguruan untuk melatih para prajurit berbakat, dan Buyi merupakan angkatan pertamanya sebelum akhirnya memilih keluar. Di hadapan gurunya, Buyi menceritakan semua kesaksiannya, mulai dari si penjaga senior yang gerak-geriknya mencurigakan, termasuk keahlian bela diri mereka yang di atas rata-rata manusia normal. Berdasarkan analisanya, kepala polisi kemungkinan besar ikut terlibat karena terlalu cepat menuduhnya sebagai tersangka. Melihat kondisi Buyi yang memprihatinkan, Huangxi alias hakim alias sang guru pun memberikan Buyi kesempatan untuk membuktikan semua ucapannya, dimulai dengan menginterogasi satu pencuri yang tadi berhasil ia tangkap. Pencuri ini ternyata bukan maling biasa, melainkan seorang buronan kelas kakap yang sudah kebal dicambuk dan seolah tidak merasakan sakit, sehingga Lijen yang greget pun menggunakan teknik khusus yang sangat mematikan, yaitu... Setelah tulang rusuknya ditekan, si pencuri pun akhirnya buka mulut tentang nama julukan kedua rekannya yang lain, yaitu si Rubah 7 Rupa dan si Naga 9 Corak. Dan setelah informasi berhasil didapat, Lijen pun langsung menghabisi orang ini tanpa basa-basi. Keesokan paginya sebelum memulai penyelidikan, Buyi mengajak Lijen sarapan sebagai ucapan terima kasih, di mana dari obrolan ini diketahui bahwa nama Buyi dulu sering disebut-sebut sebagai murid paling berhebat dan berbakat di perguruan, tapi karena rasa simpati dan kemanusiaan Buyi terlalu tinggi, ia akhirnya keluar dan malah menjadi polisi biasa di kota yang bobrok ini. Selesai sarapan, mereka langsung pergi ke sebuah bank terselubung yang dianggap sebagai tempat pertama yang paling cocok untuk memulai penyelidikan. Bukan tanpa alasan, bank di zaman itu adalah tempat peleburan perak yang pas untuk melenyapkan barang bukti, dan meskipun tidak menemukan perak curiannya, Lijen berhasil mendapatkan buku catatan keuangan yang bisa dijadikan sebagai petunjuk awal. Petunjuk itu membawa mereka ke sebuah restoran di mana guru Huangxi sudah menunggu bersama seseorang yang tidak asing, yaitu si juragan tanah yang ternyata adalah pemilik dari bank gelap tadi. Sempat berkilah dan menolak buka mulut, Buyi pun memaksa si juragan tanah untuk minum kecap asin dan... Mamam, siate kopok. Setelah tak kuat minum lagi, si juragan pun akhirnya menyerah dan memilih untuk jujur bahwa selain bank gelap tadi, ia masih punya gudang-gudang terselubung lain yang dijadikan sebagai tempat peleburan perak bagi para pencuri kawakan. Tak buang waktu, Buyi dan Lijen pun langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan perak curian yang sudah dilebur menjadi bentuk baru. Dari barang bukti yang ditemukan inilah, penyelidikan mengarah kepada si pejabat dan anaknya yang sombong itu, yang mana setelah dipaksa buka mulut, terungkaplah bahwa perak-perak curian itu diambil dari tempat pencelupan kain yang sekaligus mengarah kepada salah satu pelaku, yaitu Naga 9 Corak.
Saat akan pergi itulah, Buyi tiba-tiba teringat dengan kelakuan si anak pejabat tempo hari yang menyakiti gadis di tempat karaoke, di mana Buyi menyuruh si anak